Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ajemi Iriani. Saya adalah seorang guru sejarah kebudayaan Islam di MAN 1 Langkat, sekaligus calon guru profesional yang saat ini sedang menempuh pendidikan profesi guru PPG, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Institut Agama Islam Negeri Loksmawe, Batch 1 dengan NIM 20246100526. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Langkat pada kelas 10 dengan materi Khulafaur Rasyidin. Berikut ini uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta satu orang dari kalian untuk memimpin doa. Baik, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali dulu. Baik. Nah, Ibu ingin menyampaikan tentang berdoa kita tadinya. Berdoa adalah bentuk rasa syukur kita, ya, permohonan kita kepada Allah agar setiap langkah yang kita lakukan diberkahi dan dimudahkan. Ya, karena dengan berdoa kita menunjukkan bahwa kita tidak hanya mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi juga mengharap pertolongan dan ya, dari Yang Maha Kuasa. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya kekuatan doa, karena doa adalah senjata orang beriman. Maka biasakanlah memulai segala aktivitas sekecil apapun dengan doa. Insya Allah hasilnya akan lebih baik dan penuh keberkahan. Baik, nah hari ini Ibu mau cek dulu lah sebelum kita belajar, ya. Cek apa, Bu? Cek kebersihan. Seperti biasa, coba lihat dulu sampah yang ada di bawah meja kalian, di dalam laci. Kalau ada, buang ke tong sampah. Ya, kalau nggak ada, coba dulu cek dulu kerapian pakaian kalian. Pakaiannya dicek dulu rapi atau belum. Jilbabnya, pecinya, dasinya. Sudah rapi? Sudah, Bu. Kalau sudah rapi, ya kita enak nanti kalau mau belajar, ya. Oke, Nak. Ibu mau absensi dulu, ya. Farhan, Nurul Aini,
wajib nasional, ya. Sebagai rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Baik, kita berdiri semua ya anak-anak ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita akan duduk kembali. Baik anak-anak, agar pembelajaran kita menarik nantinya, ya, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, kita ice breakingnya ini yaitu yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tebak gambar. Oke, tebak gambar. Perhatikan ya. Aturan mainnya adalah kalian menebak gambar yang ada di layar. Jadi setiap kelompok saya minta setiap kelompok untuk menebak ya gambar ini, dan saya akan memberikan clue kepada kalian semua. Ya, perhatikan. Yang tahu angkat tangan ya, setiap kelompok mengangkat tangannya perwakilan untuk menebak gambar berikut ini. Di sini ya menunjukkan gambar pedang, kemudian gambar Ka'bah. Cluenya yaitu ia dijuluki As-Siddiq dan menjadi khalifah pertama. Ia dikenal karena membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal dakwah. Siapakah beliau? Bu. Ya, silakan. Abu Bakar As-Siddiq. Iya, Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjut ya nak ya ke tebak gambar kedua. Perhatikan, amati ya. Ini ada gambar timbangan ya. Kemudian ada gambar pemimpin pasukan. Cluenya yaitu khalifah kedua, terkenal dengan keadilan dan memperluas wilayah Islam.
melakukan ice breaking sebelum pembelajaran agar kita memahami materi yang akan kita pelajari selanjutnya dan menangkap ketangkasan kalian. Ya, baik. Selanjutnya ada motivasi yang ingin Ibu berikan kepada kalian. Ya, Ibu mau lihat semangat kalian. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat, semangat, semangat. Kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat, semangat, semangat. Kita harus semangat untuk memulai pembelajaran ya anak-anak. Hari ini mari kita mulai dengan sebuah motivasi yang sederhana tapi penuh bermakna. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dan atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan tinggi atau popularitas. Ya, kepemimpinan sejati dimulai dari dalam diri kita. Cara kita berbicara, bertindak, dan memberi contoh, bahkan tindakan kecil seperti menjaga waktu, berkata jujur, dan membantu sesama adalah bentuk dari sebuah kepemimpinan. Jadi, siapkah kita menjadi pemimpin hari ini? Ya, pemimpin yang memberi teladan, bukan hanya perintah, pemimpin yang membawa dampak, bukan hanya pengaruh. Yuk kita mulai hari ini dengan semangat untuk memimpin, setidaknya memimpin diri kita lebih baik dari hari yang kemarin. Baik, selanjutnya ya, Ibu ingin bertanya materi di minggu yang lalu. Ya, jelaskan ya di minggu yang lalu tentang kepemimpinan Nabi Muhammad. Siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang materi kepemimpinan Nabi Muhammad? Ya, silakan. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ditandai dengan sifat amanah, adil, bijaksana, dan mengutamakan musyawarah. Beliau menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai pemimpin agama, negara, maupun keluarga, serta mampu mempersatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah belah. Baik, ya. Nah, jadi kepemimpinan sebelum adanya Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan Islam ini dipimpin oleh Nabi Muhammad. Ya, yang mana kepemimpinan Nabi Muhammad ditandai dengan sifat amanah, kemudian sifat adil dan bijaksana. Ya, oke. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan biografi dan proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menonton video yang akan Ibu tayangkan ini yang berkenaan tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Setelah itu, setelah kalian menonton, kalian mengamati, ya, kalian akan Ibu kasih lembar LKPD, ya, yang mana nanti LKPD di situ ada tugas mandiri dan tugas proyek. Baik, kita sama-sama lihat video yang akan ditayangkan ini. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini
Sahabat pertama yang akan kita bahas adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar dibaiat sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat berwibawa, adil dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Karena banyak penghafal Al-Quran yang wafat saat berperang, beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang lain untuk mempelopori pembukuan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar juga memiliki sifat pemberani dan pantang menyerah. Beliau berani memerangi orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam setelah Nabi SAW wafat dan memerangi para nabi palsu, diantaranya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat lemah lembut, sabar, berhati tenang. Namun beliau juga tegas. Ketika banyak yang tidak mau membayar kewajiban berzakat, beliau dengan tegas memeranginya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat dermawan, rendah hati, dan sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga tetap mau menolong seorang wanita kampung untuk memerah susu kambing meskipun setelah menjadi khalifah. Bahkan untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah seorang yang cerdas dan suka bermusyawarah. Beliau berjasa menetapkan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Umar bin Khattab juga adalah seorang yang tegas dan berwibawa serta pemberani. Beliau berani memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. Dalam memimpin, Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang hidup sederhana. Beliau pernah berkata bahwa tidak ada harta yang halal bagi umat kecuali 2 setel pakaian, yaitu pakaian untuk musim dingin dan pakaian untuk musim panas. Makanannya pun sama dengan masyarakat Quraisy yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Bahkan pernah juga memarahi anaknya yang memakan daging yang biasanya menjadi makanan orang-orang berada. Kemudian Umar bin Khattab juga sangat mengutamakan kepentingan rakyatnya. Beliau sering keluar malam untuk melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Selain itu, pada suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan atau kantor Khalifah. Karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya adalah untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara yang berasal dari rakyatnya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Umar bin Khattab pun memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, beliau pernah bersegera memperbaiki jalanan yang rusak karena takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada seekor unta yang terjungkal akibat jalanan yang rusak itu. Sahabat yang ketiga adalah Utsman bin Affan.
Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun sekitar 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Utsman bin Affan berasal dari bangsa Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi, yaitu menyusun atau membukukan mushaf Al-Quran, karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Mushaf tersebut diperbanyak menjadi 4 salinan. Satu buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Imam atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Makkah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Utsman bin Affan memiliki sifat sabar, santun, dan sangat soleh. Beliau selalu berusaha meringankan beban kaum sesama muslim dan tidak ingin merepotkan orang lain. Jika beliau hendak sholat malam atau sahur, beliau tidak mau membangunkan pelayan. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai orang kaya yang rendah hati, sederhana, serta dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Kemudian sahabat selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khulafaur rasyidin yang terakhir. Ali bin Abi Thalib merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib kurang lebih berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 696 Masehi sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib memiliki sifat adil, sabar, dan tabah. Ali bin Abi Thalib juga merupakan seorang yang tegas, sangat membela kebenaran dan pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan figur Rasulullah SAW. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga merupakan seorang yang cerdas, pandai, dan peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan umum. Nah, itulah adik-adik kisah keteladanan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Baik, setelah kita menonton, kita mengamati geografi dari Khalifah Khulafaur Rasyidin, ya. Ibu akan memberikan kalian LKPD, ya. Di sini ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Jadi tugas mandiri kalian tulis ya di buku catatan. Kemudian untuk tugas kelompoknya kalian membuat infografis ya. Jadi kelompok sudah dibentuk ya Nak ya? Sudah ya. Jadi setiap kelompok mempunyai nama kelompoknya masing-masing sesuai dengan khalifah ya. Contohnya ini untuk kelompok apa namanya? Iya, kelompok Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kelompok Umar bin Khattab, kemudian kelompok Utsman bin Affan, dan terakhir kelompok Ali bin Abi Thalib. Jadi di LKPD kalian bisa lihat tugasnya. Jadi ada 2 tugas, itu tugas mandiri pertama kalian catat di buku tulis ya, di buku ditulis. Kemudian infografisnya kalian buat infografisnya semenarik mungkin ya. Setelah kalian buat infografis tersebut, ibu minta nanti kalian mempresentasikan hasil proyek kalian di depan. Setiap kelompok mewakili kelompoknya untuk
Siddiq yang bernama lengkap Abdullah bin Ibu Kata, lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi. Dia dikenal dengan gelar As-Siddiq karena kejujurannya dan merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sejak awal dakwah. Dia menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok Umar bin Khattab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kami di sini ingin mempresentasikan biografi singkat tentang Umar bin Khattab. Berdasarkan biografi Umar bin Khattab Rasulullah Al-Faruq adalah khalifah kedua dalam Islam. Pemerintah dari tahun 1932 sampai 1940 Masehi. Dia lahir di Mekah pada tahun 1940 Masehi. Masuk Islam setelah menerima Al-Quran dan diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Demikian kami dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Persentase dari kelompok Umar bin Khattab. Selanjutnya persentase dari kelompok Utsman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tentang biografi dan kontribusi penting Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan gelar Ibnu Mulair. Lahir di Mekah, beliau merupakan satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Sekianlah presentasi singkat dari kami. Yang dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok Utsman bin Affan atas presentasinya. Selanjutnya kita ke kelompok terakhir, kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang biografi singkat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dalam Khulafaur Rasyidin, dikenal sebagai sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Dia lahir di Mekah pada tahun 600 Masehi dan wafat di Kufah Irak pada tahun 661 Masehi. Sekian presentasi singkat kami tentang biografi singkat Ali bin Abi Thalib. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak ibu. Dari hasil karya tentang infografis ini, ya, kalian sudah mempresentasikannya dengan baik. Jadi ibu ingin kalian setiap kelompok menanggapi kelompok yang lainnya mengenai hasil proyek setiap kelompok. Jadi ingin ibu tanya lagi dari kelompok yang mana yang bisa menanggapinya. Coba angkat tangan. Ibu, Ya, silakan.
Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib ingin bertanya kepada kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pertanyaannya adalah mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Terima kasih. Iya. Kelompok Ali bin Abi Thalib bertanya kepada kelompok Abu Bakar As-Siddiq, kenapa Abu Bakar disebut dengan kata As-Siddiq? Baik, silakan untuk memberikan tanggapannya. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan menjawab pertanyaan dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Karena beliau sangat cepat masuk Islam dan yang pertama mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik. Gimana tanggapannya? Bisa diterima? Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada yang bisa memberi tanggapan ke kelompok yang lainnya? Saya Bu, Ya, silakan. saya dari kelompok Utsman bin Affan ingin bertanya kepada kelompok Umar. Mengapa Umar diberi gelar Al-Faruq? Baik. Tanggapannya? Karena kami dari kelompok Umar bin Khattab akan menjawab pertanyaan dari Utsman bin Affan, yaitu Umar bin Khattab menjadi Al-Faruq karena sangat tegas membedakan dan membela kebenaran. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Baik anak-anak. Nah, jadi sedikit yang ingin Ibu jelaskan dari keempat proyek yang telah kalian buat ini mengenai biografi Khulafaur Rasyidin, ya, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya selama mereka memimpin umat Islam, bisa kita jadikan tauladan bagi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang bisa kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, setelah kita mengerjakan proyek kita tadi, ya, Ibu akan memberikan tugas refleksi kepada kalian. Ini tujuannya untuk seberapa besar kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran hari ini. Baik, kalian kerjakan. Kalian jawab, cukup kalian lingkari saja jawabannya. Oke. Ibu kasih waktu 3 menit lagi ya. Baik, sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah selesai, kalian kumpul
di rumah. Kalian kerjakan di rumah. Oke, jadi minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini ya tentang Khulafaur Rasyidin dari kepemimpinan beliau ini ya, dari kepemimpinan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan terakhir Ali. Mereka mempunyai cara memimpin masing-masing. Jadi dengan cara mereka memimpin masing-masing bisa kita ambil yang mana bisa kita terapkan di kehidupan kita sekarang. Dari mulai dari keadilannya, kemudian cara kebijaksanaannya, kemudian kejujurannya, banyak yang bisa kita pelajari dari hasil proyek yang telah kalian buat. Baik, anak-anak, dengan berakhirnya pemberian tugas terakhir dari saya, maka berakhirlah pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Ibu minta satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.